Hai, aku Tavita. Aku seorang penyanyi dan aku lagi mengerjakan sesuatu untuk tahun ini. Sebuah karya, sebuah musik. Jadi nanti akan surprise di tahun ini. Yang orang gak banyak tahu tentang aku setiap pagi selalu warming up kurang lebih sejam biasanya. Jadi sejam aku pasti agak berisik di kamar untuk warming up nyanyiku. Aku juga biasanya sebelum tidur itu selalu nonton warkop. Itu mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi sebenarnya setiap malam tuh aku penghantar tidurku tuh kalau nggak warkop, Mr. Bean. Jadi karena aku ulang-ulang terus bosan terus jadi aku bisa ngantuk. Tahun 2014 mungkin akhirnya aku memilih jalan menuju nyanyi. Yang awalnya sebenarnya aku itu startnya di dunia mungkin bukan modeling beneran ya, tapi lebih ke waktu itu ada ajang model gitu kali ya di majalah. Waktu itu juga orang tua aku iseng masukin profil aku dan akhirnya aku memulai karir di dunia seni, di dunia entertain gitu tuh pada saat aku SMA. Benernya dari awal aku udah sering nyanyi sih, kayak ikut lomba, tapi memang belum tercetus kepikiran untuk membuat sebuah karya. Sampai akhirnya aku makin meyakinin diri aku, terus juga pastinya aku dapat support dari teman, dari keluarga juga, dan akhirnya aku berpikir kayaknya ini deh passion dan kesukaan aku yang selama ini aku rasain dan gak pernah berubah gitu. Aku tetap suka sama musik, gak pernah berubah dari kecil, dan menurut aku ini adalah satu tanda untuk aku memulai langkah yang baru. Dan akhirnya tahun 2016 itu aku membuat lagu. Jadi pada saat aku ngeluarin single pertama, aku sempat break selama 3 tahun deh kalau nggak salah. Itu lagi umurnya quarter life crisis gitu. Jadi di situ wah campur aduk dari yang mungkin ada beberapa orang yang mungkin pastinya nggak percaya sama karyaku, nggak percaya dengan semangatku gitu. Dan sebenarnya juga setiap musisi pasti ketika ngelakuin semangat tuh apa ya, kayak pasti mereka tuh punya struggle-nya sendiri-sendiri dan mungkin banyak orang yang nggak tahu. Dan di situ aku merasa kayaknya aku butuh waktu. Waktu itu aku nggak menargetkan waktu berapa, tiba-tiba nggak kerasa udah 3 tahun. Dan di situ banyak banget pertimbangan, bukan pertimbangan untuk keluar dari dunia musik karena menurut aku musik udah jadi bagian dari hidup aku, tapi lebih ke jalan yang mana yang aku mesti jalanin duluan. Jadi dalam waktu 3 tahun itu aku lebih mengenal diriku, terus udah gitu aku lebih taking care of myself, jadi kayak lebih kenal diri kita sendiri. Dan aku jadi tahu, kapan gue bersuara, kapan gue mesti diam, terus juga kapan gue harus berhenti, kapan gue harus ngelangkah. Jadi mungkin step yang baik ketika 3 tahun setelah itu aku mengeluarkan lagu, itu nggak judulnya Apa Kabar. Pertanda aku mulai lagi di dunia musik, terus kayak menyapa lagi dengan konsep semangat yang pasti udah combo. Yang terakhir mungkin aku itu kalau ngomong cepet. Jadi mungkin ada beberapa waktu kalau misalnya aku on cam gitu aku ngomong agak pelan, cuma sebenarnya aku ngomong sehari-hari tuh aku ngomong cepet banget. Jadi itu sih yang mungkin orang nggak tahu. Bukan sering melihat, kalau sering ngerasa gitu kali ya, dan memang dari awal juga aku suka film-film horor, suka cerita-cerita horor karena menurutku itu kalau sama teman-teman rame-rame itu seru banget untuk nonton bareng. Tapi dari sana lama-lama aku jadi agak agak mendengar atau memperhatikan hal-hal horor lainnya gitu, karena waktu itu pada saat sebelum aku di Grita pun aku tuh sebelumnya sering menonton acara-acara kayak gitu karena itu tuh seru-seruan aja. Sampai akhirnya di rumahku tuh banyak aja kejadian hantu, kejadian mistis yang memang bisa di-share aja sih, untuk sebenarnya itu untuk seru-seruan dan untuk sharing biasa aja gitu. Papaku. Jadi aku tuh pengen banget ngobrol selama sejam ngomongin musik karena dia tuh suka banget musik. Jadi aku pengen ada quality time itu untuk ngobrolin musik, terus untuk sekedar cerita kalau industri musik tuh sekarang gini loh Pak. Terus aku sekarang udah jadi penyanyi. Yang paling berkesan banget itu, yang paling bikin milestone banget ya pada saat rilis yang lagu terakhir, Lagu Untukmu. Karena itu lagu sedih dan sebelumnya aku belum pernah melakukan atau membuat lagu sedih atau music video yang sebegitu sedihnya.
Jadi itu challenge juga buat aku dan akhirnya aku bisa untuk membuat karya lagu. Sedih dan ada beberapa pendengarku juga terwakilkan. Jadi aku merasa momen terbaik aku di 2020 itu sebenarnya aku waktu itu baru ngeluarin lagu. Aku baru rilis lagu dari yang sempat hiatus, sempat break sebentar selama 3 tahun, terus aku ngeluarin lagu. Dan di situ aku lagi seneng-seneng yang ngeluarin lagu dan itu menjadi hal yang terbaik karena aku akhirnya tahu genre apa yang aku mau, aku akan seperti apa, aku udah lebih tahu dan aku lebih yakin, lebih semangat. Tapi setelah itu pandemi, jadi itu menurut aku momen-momen yang seru sih 2020 berjuangnya aku, proses-prosesnya menuju keluarnya karya baru. Hiruin salah satu adegan film favoritku. Aku tuh jadi ingat, aku tuh dulu suka banget sama Princess Diaries yang pertama banget. Terus aku jadi inget deh yang bagian dia baru dibilangin sama neneknya kalau dia itu sebenarnya seorang putri dari Genovia. Sebenarnya bapaknya dia itu adalah prince. Terus dia kaget. Kayak aku mau niru itu aja. Jadi ceritanya neneknya ngomong. Dia ngomong, kamu tuh princess. Princess of Genovia. Terus tiba-tiba dia lagi minum. A princess? Princess? Shut up! Sedikit langsung pergi gitu. Oke, itu selesai. Dengar laguku, ayo kembali. Kali ini aku berjanji takkan lepas genggam tanganmu lagi.